Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Halo, bagaimana kabar kalian? Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Hari ini juga kita akan mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik sekali pada kita. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap doa? Tangan dilipat, mata ditutup. Sekali lagi konsentrasi hanya pada Tuhan. Tidak boleh mainan sendiri, tidak boleh ngomong sama temennya, ya, hanya pikiran tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami bersyukur kepadamu. Kalau pagi ini kami dapat beribadah kepadamu. Kami dapat berdoa kepada Engkau. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami dapat Tuhan bersuka cita karena Tuhan Yesus bersama-sama dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga pada saat ini setiap kami merasakan kelegaan karena setiap kami disayang oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Iya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Bu Nini bersama dengan Momo sedang jalan-jalan. Jalan-jalan di mana, Momo? Oh iya, hari ini Bu Nini sedang berjalan-jalan di padang gurun. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ternyata padang gurun itu lebar sekali, luas sekali. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ternyata di padang gurun itu juga panas sekali nih. Bu Nini sampai memakai topi karena kepanasan ya. Momo juga sampai tipas-tipas ya. Momo pakai kacamata karena memang saking panasnya itu di mata itu juga nggak enak sekali. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kok aneh ya anak-anak ya. Panas yang seperti ini, terik matahari yang seperti ini, kok ada seorang laki-laki yang sedang berjalan-jalan ya. Siapa dia? Siapa laki-laki itu? Ya, kita lihat siapa ya laki-laki itu. Halo anak-anak yang di rumah, ada yang tahu enggak? Siapa itu laki-laki yang sedang berjalan-jalan? Panas loh di sini ya. Panas sekali. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saat ini akan belajar siapa laki-laki yang sedang berjalan-jalan tadi. Yaitu kita akan belajar tentang seorang nabi Yunus ya. Siapa anak-anak yang dikasih oleh Tuhan? Tentang Nabi Yunus ya. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita, membuka Alkitab kita dari kitab Yunus pasal yang pertama. Ayo, anak-anak yang punya Alkitab dibaca pelan-pelan ya. Mengapa kita harus baca Alkitab? Supaya kita ngerti. Oh, ceritanya Nabi Yunus seperti ini ya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan ikuti terus ya. Ikuti terus laki-laki tadi. Laki-laki yang katanya Yunus ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan ya. Yuk, Momo yuk, kita terus amati laki-laki itu mau kemana ya. Kemana itu? Tiba-tiba langit menjadi gelap, awan mulai bergerombol, dan petir mulai menyambar-nyambar. Apa yang terjadi? Mo, ada petir, Mo. Kamu kaget gak, Mo? Bu Nini kaget sekali ya. Ada petir yang menyambar-nyambar. Ada panas terik matahari begitu. Wah, begitu ya. Ya. Nah, anak-anak yang dikasih, Mas kameramen, tolong dong Mas kameramen. Apa yang sedang terjadi nih? Kok ada petir yang begitu? Wah, situasinya menakutkan. Aku takut ya, takut sekali. Aku tak pakai alat supaya aku tahu apa yang terjadi. Kok rame begini? Yunus, Yunus, pergilah ke Niniwe, buatlah orang-orang itu bertobat dan kembali kepadaku.
Tuhan, ternyata di padang gurun itu bukan hanya panas, tetapi ada satu peristiwa yang cukup mengagetkan, ya, di mana ada kilat, ada cahaya yang membuat situasi mencekam, menakutkan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mengikuti kira-kira apa yang terjadi pada seorang laki-laki tadi yang namanya Yunus. Apakah Yunus mau mendengarkan firman Tuhan? Apakah Yunus mau taat kepada perkataan Tuhan? Apakah Yunus mau melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan? Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita ikuti terus, kita lihat terus Yunus ya. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Yunus itu tidak mau taat, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, tetapi Yunus malah pergi ke Tarsis ya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari terus kita akan ikuti seorang laki-laki yang bernama Yunus tadi, apa yang terjadi. Yunus berjalan di tengah kerumunan, masih terlihat bingung dengan perintah dari Tuhan yang ia dengar barusan. Ia bingung, haruskah ia pergi ke Niniwe atau tidak? Sementara itu, Yunus terlihat mengambil arah yang bukan menuju ke Niniwe. Yuk Momo yuk, itu kelihatannya orang laki-laki itu kok perginya ndak ke Niniwe ya. Yuk kita ikuti saja yuk. Dia pergi kemana? Jangan-jangan dia ndak pergi ke Niniwe. Yuk ikut yuk, coba dilihat yuk. Iya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Yunus tidak taat kepada apa yang sudah didengar tadi, apa yang sudah diperintahkan. Karena Yunus tidak pergi ke Niniwe, tetapi Yunus pergi ke Tarsis. Perasaan begini gak enak nih. Kira-kira apa ya yang terjadi ya? Karena Yunus tidak taat. Aduh, kok deg-degan ya begini ya? Situasinya tidak nyaman nih. Yunus yang tidak taat akhirnya pergi ke Tarsis. Ia menaiki sebuah kapal. Sampainya di kapal itu, ia mencari tempat untuk langsung tidur. Tuhan yang melihatnya pun tidak senang. Lalu datanglah badai menghantam kapal itu dan menimbulkan kepanikan pada semua penumpang yang ada di dalam kapal itu. Para penumpang saling mendorong satu sama lain, dan kapten kapal pun melihat Yunus yang sedang tertidur. Kapten tersebut mencoba membangunkan Yunus. "Hai, bangun! Siapa kamu? Kenapa kamu tidur di saat-saat seperti ini?" Yunus pun menjawab, "Aku Yunus, orang Ibrani. Aku menyembah Tuhan Allahku." Lalu kapten dan juga anak buah kapal melempar undi untuk menentukan siapa yang menyebabkan semuanya ini. Dan keluarlah nama Yunus dalam undian tersebut. Lalu mereka pun berunding apa yang harus mereka lakukan terhadap Yunus. Dan mereka pun memutuskan mereka melempar Yunus ke laut agar laut menjadi reda kembali. Atas perkenanan Tuhan, datanglah seekor ikan besar melahap Yunus hidup-hidup. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di dalam ikan itu gelap sekali.
gak bisa melihat, gak ada cahaya. Sampai Momo ini menyalakan lampu ya. Bahkan anak-anak bukan hanya gelap gak bisa melihat, tetapi aduh bau sekali, amis sekali. Anak-anak pernah enggak mencium bau ikan ya yang masih mentah? Baunya amis sekali. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus merasakan peristiwa itu dan berada di dalam perut ikan yang gelap dan amis itu selama 3 hari 3 malam. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu Yunus memohon ampun kepada Tuhan. Yunus bertobat kepada Tuhan. Sehingga pada saat itu Yunus dengan sungguh-sungguh berdoa di dalam perut ikan. Apa yang terjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Setelah Yunus dengan sungguh-sungguh berdoa dan bertobat kepada Tuhan, Tiba-tiba perut ikan terisi dengan air dan dimuntahkannya Yunus ke daratan. Yunus yang baru keluar dari perut ikan terbaring di tepian pantai kota Niniwe. Lalu dari langit terdengar suara, "Bangunlah Yunus, pergilah masuk ke kota itu dan sampaikan kepadamu seruan yang kufirmankan kepadamu." anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yunus bertobat, setelah Yunus berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan, maka Yunus dengan setia sekarang Yunus menjadi pelaku dan pelayan Tuhan. Di mana-mana Yunus menceritakan tentang kasih Tuhan supaya orang-orang Niniwe bertobat dari yang jahat menjadi baik ya, dari yang omongannya kotor menjadi berbicara yang sopan. Terjadi satu pertobatan yang luar biasa di kota Niniwe itu, dan kasih Allah itu sungguh-sungguh terjadi bagi orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe diampuni dosanya oleh Tuhan. Orang-orang Niniwe kembali diberkati oleh Tuhan. Setelah mereka dari dulu yang jahat, sekarang menjadi baik. Karena orang-orang Niniwe mau taat dan mendengarkan firman Tuhan. Iya, demikianlah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Cerita sekolah minggu sudah berakhir. Kisah Nabi Yunus mengingatkan kepada kita semuanya. Dulu yang kita suka nakal, sekarang tidak nakal lagi. Dulu yang suka bertengkar, jambak-jambaan begini ya, lempar sana, ngeplak sana, ngeplak sini, nendang. Sekarang sudah tidak lagi. Karena sekarang sudah taat kepada Tuhan, sudah bertobat ya, sudah melakukan firman Tuhan ya. Sehingga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita mau menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan tetap merasa sukacita. Mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Ayo anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Jojo, Rafael, Edo, ya. Kita akan berdoa. Bagaimana sikap doa yang baik? Tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala, tirukan kuning. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami melakukan firman-Mu sehingga kami merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Amin. Iya. Demikian anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.